Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita memulai ibadah Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus memanggilmu. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Dengarkan sorak-sorainya, mereka yang menang. Tuhan telah membebaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti, kepada Yesus datanglah. Terima pengorbanannya, kau diselamatkan. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 785 ayat 1, Lawan Pencobaan. Lawan pencobaan dengan bertekun. Bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kau diberi kekuatan melawan seteru. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-19 setelah Trinitatis ini, yaitu di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan 2, Ku bercela di depan-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 3, Kau telah menciptaku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-19 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 209 ayat 1 dan 2, Ku Bahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 247 ayat 1 dan 2, Hai bangkit bagi Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hai bangkit bagi Yesus, pasukan salibnya, bersama Tuhan Yesus maju ke medan perang, dengan tekun berjuang engkau pasti menang, dan musuh Tuhan kita pasti dikalahkan. Dengarkan panggilannya, melawan seteru, ikuti perintahnya, melawan dosamu, bersama dengan Tuhan menghadang musuhmu. Percayalah selalu kepada Tuhanmu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Demikianlah saya membaca bagi kita sekalian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal.
Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang suka menderita? Adakah manusia di dunia ini yang menginginkan hidupnya penuh penderitaan? Waduh, kok hidup ini rasanya enak sekali ya, senang-senang terus. Aku ingin menderita, aku ingin cari gara-gara supaya aku menderita. Adakah orang yang demikian yang pernah kita lihat? Mungkin saja ada, atau kita anggap saja ada, tapi mungkin itu 1 dari 10.000 orang. Sebagai manusia, rasanya tidak ada yang suka menderita. Di tahun 1970 ada seorang yang mampu menuliskan jeritan penderitaan dari dalam hatinya. Betapa dirinya tak sanggup lagi hidup di dalam penderitaan. Jeritan hati itu kemudian dibuat menjadi satu lagu yang sangat disukai oleh banyak orang. Mulai tahun 70 bahkan hingga hari ini. Di antara kita mungkin tahu lagu karangan Bartje van Houten dengan judul Apa Salah dan Dosaku. Liriknya kira-kira begini di awalnya. Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus kutempuh agar ku bahagia? Kemungkinan besar kalangan orang tua pasti pernah mendengar lagu ini atau mungkin hafal lagu yang pernah dipopulerkan oleh grup musik The Lloyd ini. Singkatnya, lagu ini ingin menggambarkan jeritan hati seseorang di tengah penderitaan yang tak pernah berakhir. Selesai satu persoalan, muncul persoalan yang baru. Belum selesai persoalan yang baru, datang lagi persoalan yang lain. Begitu terus hingga penderitaan yang tiada berakhir. Lalu dalam lagu itu Van Houten bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan supaya aku bahagia? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Demikianlah jeritan Bartje van Houten di dalam lagu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukankah setiap kita menginginkan kebahagiaan? Ya, kalau boleh setiap hari jangan ada penderitaan. Kalau boleh BBM jangan naik supaya bahan pokok yang lain tidak ikut naik. Kalau boleh gaji kita saja yang terus-terusan naik. Kalau boleh kita ingin menyekolahkan anak-anak, kita ingin membeli berbagai barang-barang keperluan, tidak perlu susah. Semuanya mudah. Kalau boleh, semua anak-anak baik dan menghormati orang tua. Kalau boleh, suami itu ya suami yang baik, lemah lembut, penuh kasih sayang. Kalau boleh, istri itu ya istri yang pengertian, yang mau mendukung dan perhatian kepada suami. Dan kalau boleh, tidak usah bekerja, tetapi harta kita tidak habis-habisnya. Enak sekali hidup seperti itu, bukan? Kita berharap kehidupan yang happily ever after, hidup yang bahagia selamanya. Pergi sana penderitaan. Tetapi pertanyaan yang penting bagi kita adalah, mungkinkah hidup tanpa penderitaan? Saya yakin hampir semua di antara kita berkata tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin ada seseorang yang hidupnya tidak pernah menderita. Sekecil apapun itu. Misalnya kalau kita melihat teman-teman kita berjalan ke sana kemari, berbelanja ke sana kemari, lalu berfoto, selfie, upload di berbagai media sosial, kelihatannya tersenyum dan senang-senang saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan lupa, itu yang kelihatan. Kita sesungguhnya tidak tahu apa yang tidak terlihat dari mereka. Karena mungkin mereka punya beban penderitaan tersendiri, tapi
kita tidak tahu apa yang mereka pergumulkan. Nah, kalau begitu, sekarang kita yakin bahwa hampir semua manusia mengalami dan juga punya yang namanya penderitaan. Itulah yang membuat kita harus memeriksa pada saat ini. Kita harus memikir-mikir kembali, mengapa hidup kita menderita tiada akhir. Apa sebabnya? Kalau Van Houten tadi di dalam lagunya, dia juga bertanya-tanya kepada Tuhan. Katakan Tuhan, apa salah dan dosaku? Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu. Barangkali sayalah yang salah mengambil keputusan hingga penderitaan itu saya alami. Barangkali saya yang tidak memperhatikan makanan dan kesehatan hingga saya sakit begini. Barangkali sayalah yang harus mengubah pola pikir supaya tidak menderita seperti ini. Jadi ada manusia yang menderita memang karena salah dan dosanya sendiri. Tapi tahukah kita bahwa ada juga manusia yang menderita bukan karena salah dan dosanya? Siapakah mereka yang menderita bukan karena dosanya ini? Ada 3. Yang pertama adalah Paulus. Paulus menderita bukan karena salah dan dosanya. Lalu kenapa dia menderita? Kalau kita baca tadi di ayat 9 disebutkan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Dalam teks ini, Paulus diperlakukan seperti penjahat kriminal hanya karena mengikut Yesus Kristus. Paulus tidak mempersalahkan Tuhan meskipun penderitaan itu ia dapatkan. Paulus dipenjarakan hanya karena Injil diberitakan. Apakah saudara pernah mengalami penderitaan yang saudara rasa tidak sepatutnya saudara dapatkan? Apa yang akan kita katakan bila penderitaan itu datang? Oh Tuhan, aku percaya kepadamu, aku rajin berdoa, aku rajin beribadah, aku rajin ikut pelayanan di gereja. Tetapi mengapa justru aku kehilangan pekerjaan? Mengapa anak-anakku begini, suamiku begitu, istriku begini? Aku rajin pertanyaan, mengapa tetap mengalami penderitaan? Bagaimana ini Tuhan? Kenapa bukan yang baik kudapatkan padahal aku sudah memberikan banyak persembahan? Apakah saudara pernah berpikir demikian di tengah-tengah penderitaan? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat hidup Paulus. Penderitaan yang ditanggung Paulus justru karena Injil Yesus Kristus yang ia hidupi dan ia beritakan. Paulus malah dipenjarakan justru karena mempertahankan kebenaran, bukan karena kesalahan atau kejahatan yang Paulus lakukan. Bukan. Lalu apa yang Paulus lakukan di tengah penderitaan ini? Kita melihat bahwa saat penderitaan itu datang, Paulus tidak menyalahkan Tuhan. Paulus tidak menjadi malas berdoa kepada Tuhan, Paulus tidak kecewa kepada Tuhan dan tidak meninggalkan peribadahan. Tidak. Paulus memandang kasih karunia dalam Kristus Yesus ayat pertama. Kristuslah yang membuat Paulus memiliki kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan itu. Kristus Yesus yang mati, yang bangkit dan yang telah menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus itu, itulah yang mengubah pola pikirnya secara radikal. Sehingga ia berpikir, tak apa-apalah aku terbelenggu, yang penting firman Tuhan tidak terbelenggu. Enggak apa-apa aku dipenjara, yang penting Injil Kristus tetap diberitakan kepada dunia. Dan hari ini adalah buktinya bahwa Injil Yesus Kristus tetap diberitakan, meski sejak ribuan tahun yang lalu dicoba untuk dibelenggu dan dihadang. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, siapa lagi yang juga mengalami penderitaan yang bukan karena salah dan dosanya? Jika yang pertama tadi Paulus, maka yang kedua pastilah Yesus Kristus. Seorang bapak gereja bernama Agustinus pernah berkata, God had one son on earth without sin, but never one without suffering. Artinya Allah memiliki anak tunggalnya yang pernah hidup di bumi tanpa pernah melakukan dosa, tetapi harus juga mengalami penderitaan.
Banyak orang bertanya-tanya, kalau Tuhan itu ada, mengapa hidup kita menderita ya? Saya percaya pertanyaan ini muncul karena kekeliruan kita memahami Allah yang kita percaya di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang kita percaya bukanlah Allah yang duduk di singgasana surga dan hanya melihat-lihat. Wah, itu yang baik masuk surga, wah itu yang jahat masuk neraka. Bukan. Allah kita adalah Allah yang ikut menanggung derita. Kalau orang mau melihat bagaimana Allah turut menanggung derita, maka lihatlah apa yang terjadi di atas kayu salib. Bukankah Yesus adalah Allah yang menanggung derita akibat salah dan dosa manusia? Allah tidak seharusnya menanggung derita itu karena ia sendiri tidak bersalah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, yang ikut menderita bukan karena salah dan dosanya adalah gereja. Siapa itu gereja? Semua orang-orang pilihan Allah dari segala zaman dan tempat. Gereja adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau saudara betul-betul percaya pada Yesus Kristus, pasti ada penderitaan yang harus kita tanggung. Mengapa gereja juga harus mengalami penderitaan? Karena penderitaan adalah bagian dari panggilan Allah kepada gereja. Yesus Kristus menebus dosa kita tidak hanya memanggil kita ke dalam terang dan hidup yang kekal, tetapi ia juga memanggil kita untuk ikut memikul salib, menanggung penderitaan. Hal ini tidak berarti bahwa ya kita cari gara-gara saja ya, cari masalah saja supaya hidup menderita dan susah. Bukan. Tetapi artinya Yesus Kristus yang adalah Tuhan sudah menderita di dunia selama hidupnya. Dan kita manusia tidaklah lebih besar dari dia. Maka pastilah kita pun ikut menderita. Seperti Paulus yang berkata kepada Timotius di ayat 3-6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Yesus yang baik. Sebagai olahragawan yang taat aturan. Sebagai petani yang bekerja keras. Nah, pertanyaannya kini bagi kita adalah penderitaan apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah saudara semakin mendekatkan diri kepada Tuhan saat penderitaan itu datang? Bolehkah kita lari dari penderitaan lalu meninggalkan Tuhan? Tidak usahlah ke gereja, tidak ada gunanya, toh hidup saya susah. Ngapain capek-capek pertanyaan dan ikut pelayanan? Hidup toh gini-gini saja. Apakah saudara berkata demikian? Saya sangat berharap tidak. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Tuhan, sampai kapan kita bertindak atas pikiran-pikiran kita sendiri? Sampai kapan kita hanya sebentar di dunia ini merasa lebih pintar dari Tuhan Allah yang kekal? Cobalah lihat Paulus yang sedemikian pintar dalam pengetahuan filsafat dan agama, namun ia tidak pernah menjauhi Tuhan saat penderitaan itu datang. Malahan ia sabar menanggung semua penderitaan itu karena imannya teguh kepada Yesus Kristus. Sambil meneguhkan Timotius, Paulus berkata di ayat 10, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Dan menurut William Hendrickson, seorang profesor perjanjian baru, kata menanggung pada ayat 10 itu berasal dari akar kata hupomeno, yang artinya kira-kira begini: tetap melangkah maju, tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, meskipun beban yang dipikul itu semakin hari semakin berat. Bertahan terus meski berat. Oh, lalu kita katakan, aku nggak sanggup lagi Tuhan. Kalau begitu, bertahanlah untuk bisa bertahan. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kelegaan. Lalu selanjutnya di ayat 11, intinya Paulus sedang mengatakan, kalaupun pada akhirnya aku mati menderita, aku akan hidup kembali.
dibangkitkan seperti Kristus yang telah bangkit. Aku akan beroleh hidup yang kekal, sebab tidak ada yang lebih mahal daripada hidup yang kekal. Itulah sebabnya ia bertahan dalam penderitaan di dalam Tuhan, supaya banyak orang mendapatkan keselamatan. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita pun mungkin tidak senang bila ada orang yang mau enaknya saja dari diri kita. Benar bukan? Hal yang mirip bagi Tuhan, kita tak mungkin mau enaknya saja dari Tuhan. Kita tak mungkin hanya mau berkatnya saja, tetapi tidak mau menderita sebagai murid Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius supaya Injil yang diteruskan itu memanggil orang ikut menderita sebagai pengikut Kristus. Di ayat 12 disebutkan, kalau kita menyangkal Tuhan karena penderitaan, maka Tuhan pun akan menyangkal kita di masa yang akan datang. Menutup khotbah pada minggu hari ini, pesan firman Allah kepada kita ada 5. Yang pertama adalah, tetaplah fokus pada Kristus Yesus sekalipun penderitaan datang menghadang. Penderitaan yang harus kita tanggung sebenarnya sudah lebih ringan karena Yesus Kristus sudah menanggung derita yang tak terkatakan di atas kayu salib. Yang kedua, penderitaan karena Kristus Yesus adalah tanda seorang pengikut Kristus yang sejati. Pakailah penderitaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, penderitaan karena Kristus Yesus hanya dapat kita tanggung dengan bersandar kepada Yesus Kristus yang sudah terbukti memikul salib dan kematian. Jangan cari-cari penderitaan. Jangan pula lari dari penderitaan atau kenyataan. Namun belajarlah menanggung penderitaan seperti prajurit, seperti olahragawan, petani, dan tokoh-tokoh lainnya. Yang keempat, mari bersabar menanggung penderitaan di dalam Tuhan. Sebab kelak mahkota kehidupan akan diberikan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah zaman yang kadang merampas harapan. Dan yang terakhir, sebagai jemaat Tuhan, mari kita ikuti panggilan menderita sebagai pengikut Kristus. Sebab menderita di dalam Kristus jauh lebih baik, jauh lebih beruntung daripada menderita karena ulah kita sendiri. Menderita demi kebenaran Injil Kristus jauh lebih membawa sukacita daripada penderitaan akibat dosa atau kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada minggu hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, supaya kami bertahan menanggung penderitaan. Banyak hal ya Tuhan, yang mengganggu pikiran kami, yang kadang menantang iman kami. Tetapi kami akan terus belajar berpegang pada Tuhan. Juga beberapa peristiwa, termasuk bencana yang terjadi di sekitar Tapanuli Utara, kadang-kadang mengguncang iman kami juga ya Tuhan. Tetapi dengan firman-Mu pada minggu hari ini, kami dikuatkan. Kami akan tetap terus berjalan, meski penderitaan itu semakin hari semakin berat. Karena kami tahu bersama Tuhan, kami akan bisa melewati penderitaan itu. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk Sinode Godang HKBP yang ke-66, yang akan dimulai esok tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober. Kami mohon Tuhan yang pimpin, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dari acara Sinode Godang ini, supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah seluruh peserta Sinode Godang, berkati juga pimpinan HKBP yang dipimpin oleh Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Urapi, mampukanlah
beliau untuk memimpin acara Sinode Godang yang akan dilakukan mulai esok, supaya semuanya itu mendatangkan damai sejahtera dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 216, Biar Gunung Batu Runtuh, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.